mempresentasikan tentang Discount for Humanity Medin Kit atau obat-obatan untuk kemanusiaan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Wisnu Santoso. Perkenalkan, nama saya Dominika Graciani. Nama saya Astira Rombe. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa, terdiri dari berbagai pulau dan sangat rentan terhadap bencana alam. Dikarenakan letak geografis Indonesia yang strategis berada di titik pertemuan 3 lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Bencana alam merupakan sebuah peristiwa alam yang tidak dapat dihindari dan terjadi kapan saja dan di mana saja. Letak geografis Indonesia yang berada di pertemuan 3 lempeng dan memiliki kontur wilayah dataran tinggi dapat menyebabkan adanya potensi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, erosi, banjir, dan longsor. Ada banyak kendala dalam menolong korban bencana alam, seperti listrik yang padam, akses komunikasi terputus, alat berat terbatas, tim SAR yang masih kekurangan personil, dan terbatasnya sarana untuk mengantarkan logistik, serta sulitnya medan yang harus ditempuh, menjadi penghambat dalam pengiriman logistik maupun obat-obatan menuju daerah yang terdampak bencana alam. Pada saat pengiriman bahan logistik dan obat-obatan terlambat, maka banyak para korban bencana alam yang tidak bisa mendapatkan logistik dan obat-obatan secara cepat. Kegagalan memenuhi kebutuhan pokok ini akan membawa banyak dampak buruk, seperti penyebaran penyakit berbahaya, kelaparan, kerusuhan, bahkan kematian. Maka dari itu, salah satu peluang untuk membantu menangani pengiriman logistik dan obat-obatan bagi korban bencana alam, maka kami menghadirkan Deskon dengan berbasis teknologi mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Apakah tujuan dari penggunaan wahana cargo plane for humanity medicine kit? 2. Bagaimana prosedur pembuatan wahana cargo plane for humanity medicine kit? 3. Bagaimana cara kerja wahana cargo plane for humanity medicine kit? Pada batasan masalah kali ini, saya ingin membahas batasan masalah agar tidak menyimpang dari fokus dan tujuan tugas akhir saya. Yang pertama adalah sudut cerang maksimum pada wahana cargo plane for humanity medicine kit, yaitu adalah 3 derajat. Yang kedua, wahana cargo plane for humanity medicine kit memiliki jarak tempuh sampai 100 km. Dengan demikian, kapasitas dan daya terbang maksimum mencapai 500 mAh 4 sel. Tujuan penelitian mengacu pada rumusan masalah di atas. Adapun tujuan dilaksanakannya penulisan tugas akhir ini ialah 1. Merancang wahana cargo plane for humanity medicine kit. 2. Mengetahui prosedur pembuatan wahana cargo plane for humanity medicine kit. 3. Mengetahui cara kerja wahana cargo plane for humanity medicine kit. Manfaat penelitian. Manfaat dari penulisan tugas akhir ini ialah wahana cargo plane for humanity medicine kit merupakan wahana yang digunakan untuk membantu dalam pengiriman barang berupa obat-obatan, logistik di daerah yang sulit dijangkau pasca bencana alam. Yang sulit dijangkau dalam artian sulit dijangkau oleh kendaraan seperti mobil maupun motor. 2. Wahana cargo plane for humanity medicine dapat melakukan monitoring atau dapat memonitoring daerah sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mempermudah proses evakuasi. 3. Mempercepat pengiriman obat-obatan dan logistik menggunakan UAV melalui jalur
penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan mengenai nama peneliti, tahun penelitian, topik penelitian, dan latar belakang penelitian, metode penelitian, hasil penelitian. Pertama adalah Fernando Faisal Rahman. Tahun penelitian 2019. Topik penelitian rancangan bangun hybrid atau UAV menggunakan Big Hawk Autopilot. Hasil penelitian, hybrid UAV dapat terrealisasi dengan menggunakan dua airframe yang berbeda, yaitu tipe fixed wing dan tipe rotary wing, atau vertical take-off, landing, dan konfigurasi autopilot yang dilakukan dengan cara memprogramnya menggunakan kombinasi kode terbang plan, MOL, dan VTOL mode agar sesuai dengan kebutuhan hybrid UAV. Yang kedua adalah Jarod Wahyu Santoso dan Aditya Nurholis Putra. Tahun penelitian 2018. Design and analysis the strength of the structure fixed wing vertical take-off landing UAV. Hasil penelitian, proses ini merancang pesawat UAV VTOL dilakukan melalui tahapan-tahapan yang menentukan desain, requirement, and objective. Nomor 3 adalah Setiawan Bekti Wibowo, R. Sumiharto, Rogib Muhammad Ja. Nama peneliti, tahun penelitian 2015. Topik penelitian, desain mengembangkan autopilot terhadap pesawat udara tanpa awak. Hasil penelitian sistem autopilot yang memiliki dua metode manual yang menggunakan input BWM dari RC receiver untuk langsung diteruskan ke servo, dan mode auto menggunakan hasil pembacaan sensor AMU dan memproses PAD untuk menjaga kestabilan posisi pesawat. Nomor 4. Nama peneliti, Mahista Belly. Tahun penelitian 2013. Topik penelitian adalah perancangan sistem telenavigation pada pesawat tanpa awak micro UAV. Hasil penelitian. Pada hasil penelitian, pengumpulan data-data dari referensi dan jurnal untuk mendesain pesawat flying wing dengan sistem disesuaikan kebutuhan masing-masing. Nomor 5 adalah nama peneliti, Afirin Mulia. Tahun peneliti 2016. Topik penelitian rancangan bangun dan analisis sistem kendali PAD. Hasil penelitian adalah analisis struktur sayap dengan pembebanan sebesar massa pesawat. Nomor 6 adalah Teddy Sudewo, Eka Iskandar, dan Atuk Astrowulan. Tahun penelitian 2016. Topik penelitian desain dan implementasi kontrol PAD. Hasil penelitian, simulasi kontrol model referen adaptif kontrol dapat dipertahankan respon walaupun terjadi perubahan parameter plan. Yang terakhir, nomor 7, Darmawan Rashid, Hadi Saputra, dan Bambang Pramujati. Tahun penelitian 2013. Topik penelitian rancangan bangun prototipe aerial vehicle UAV. Hasil penelitian, waktu operasi maksimum oleh UAV pada 3 rotor adalah 7 menit 43 detik. Hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga hasil presentasi kami bermanfaat bagi para pembaca dan juga pendengar. Sekian dan terima kasih.